warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Ustaz Haji Mulyadi, juga yakni pengurus Bapak Ustaz Haji Masan, Bapak Ustaz Haji Hermansyah, dan juga Bapak Ustaz Haji Nasir, Bapak RT Jaya, juga jamaah ta'lim subuh pada hari Minggu pagi ini, baik Bapak maupun Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari di mana perdana saya silaturahim di tempat ini untuk memberikan tausiah ta'lim pada subuh. Mohon izin dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan ceramah saya gak lama-lama, ikan sepat ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, 3 jam selesai. Setuju, Bu? Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, yang pertama tadi kita membaca sholawat. Dari konteks ini supaya yakin dengan seyakin-yakinnya kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dengan membaca sholawat, hati menjadi tenang. Jadi kalau ibu hatinya pengen tenang, suami ada di luar, maka banyak-banyak baca sholawat. Nah, kemudian dengan membaca sholawat, maka dosa-dosa kita rontok. Jadi kalau bapak pergi dagang, berangkat ke kantor, ibu ngantar anak ke sekolah, maka dalam perjalanan bukan cuma ketika ta'lim, bukan cuma ketika di masjid, maka ketika sedang berkendaraan, sedang olahraga pagi hari Minggu ini, maka juga banyak-banyak baca sholawat. Dosa-dosanya rontok. Saya tanya sama ibu, bu punya dosa nggak sama suami? Banyak apa dikit? Banyak. Suaminya punya dosa nggak sama istrinya? Banyak. Banyak kemana dosa suami sama istri? Sama-sama banyak, betul. Nah, dengan membaca sholawat, dan dengan membaca sholawat, maka kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ada sebuah dialog. Allah berdialog kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, langit ini milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, surga itu milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, bumi itu milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya
siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah. Milik siapa? Nabi diam. Nabi terdiam. Nabi enggak jawab. Akhirnya apa? Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang bersalawat kepada engkau, wahai kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena itu banyak-banyak baca sholawat. Kenapa? Hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi." Betul. Nah karena itu, ya alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah engkau kepada Nabi sebagai salam penghormatan kita kepada beliau. Nah lalu apa makna orang beriman membaca salawat? Makna orang beriman membaca salawat, maknanya adalah doa. Jadi kalau ibu membaca salawat, suami berangkat kerja cari duit, artinya apa? Ya Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan keselamatan, ya Allah berikan berkah rezekinya. Kalau masih di atas langit turunin, kalau masih jauh deketin, kalau ada yang haram dihalalin. Makna salawat adalah doa. Kalau kita punya anak kita sedang sakit, kita punya anak kita sedang kuliah, kita punya anak-anaknya belum kerja, kita punya anak belum dapat jodoh, kita punya anak belum dapat keturunan, maka makna salawat yang kita baca, ya Allah sehatkan anak saya, ya Allah luluskan anak saya jadi sarjana, ya Allah percepat dapat pekerjaan, ya Allah percepat dapat jodoh, ya Allah percepat baca keturunan. Ini makna kita membaca salawat, maknanya adalah doa. Hadirin wal hadirat, jamaah sedang sholat subuh Masjid Nurul Amal, Kampung Poncol, rahimakumullah. Ini masih terus? Boleh nggak kalau saya nyanyi? Boleh. Tungker nipik hahatul bawang, karena sudah hilang nanti musim kondangan. Ya Bu ya? Betul. Rapi gak kondangan sekarang? Tungker nipik hahatul bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Bu, kalau kita berangkat ngaji bukan cuma cium nyampe sama ustazahnya, betul. Bukan sama cium tangan sama bu hajahnya, bukan cium tangan sama tetangganya, tapi daripada itu cium tangan suami. Ada tuh orang salaman bolak-balik tuh, pundaknya dicium, nih yang depannya, telapak tangan dicium. Nah apabila ibu berangkat ke pengajian, berangkat kondangan, berangkat ada acara taklim, atau nganter anak ke sekolah, cium tangan suami, ininya dicium. Artinya apa? Seorang istri minta ridho suami, karena istri punya salah sama suami, betul. Nah apabila telapak tangannya dicium, bolak-balik istrinya kepada suaminya, begini sama begini, artinya apa? Suami minta ridho istri, karena suami punya dosa sama istri. Jelas Bu?
nanti setelah taklim ba'da subuh pulang ke rumah, yang suaminya ada di sini, yang suaminya ada di rumah, maka setelah kita tahu ada ilmunya, biar mendapatkan ridhonya Allah, ridho suami, maka cium tangan bolak-balik sama suami. Kata suaminya, cium bolak-balik, tumben lo cium bolak-balik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini masjid luar biasa besarnya, luas dan bertingkat. Melihat masjid ini, saya ingin menyampaikan 3 golongan orang nanti yang mendapatkan syafaat Masjid Nurul Amal. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Amin. Dan perlu diketahui, jalan menuju Masjid Nurul Amal dari rumah ke rumah Allah ini, maka setiap langkah dirontokkan dosa-dosa kita. Jadi kalau ibu pengen rontok dosa-dosanya, banyak-banyak masuk ke Masjid Nurul Amal. Ada orang waktu hidup nggak pernah masuk masjid, udah mati pengen masuk masjid. Waktu hidup nggak pernah ngaji, udah mati pengen diajiin. Waktu hidup nggak pernah sholat, udah mati pengen di sholat. Waktu hidup nggak pernah tahlilan, udah mati pengen di tahlilin. Tapi bukan orang ponjol, bukan. Orang ponjol mah alhamdulillah, subuhnya aja penuh sampai keluar-luar. Betul? Jadi ada 3 golongan manusia yang mendapatkan syafaat Masjid Nurul Amal. Nah tadi apa? 1 langkah ke masjid itu merontokkan dosa. Kemudian setiap langkah kita menuju masjid ini bernilai sedekah. Alhamdulillah. Dan dengan kita ke Masjid Nurul Amal ini, maka ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita 3 golongan di dalamnya yang nanti dapat syafaat Masjid Nurul Amal di hari kiamat nanti, amin. Amin. Kumpul bareng sama PRT Jaya di dunia, juga nanti kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, beribadah, sujud kepadaku. Ini tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, sementara tujuan orang beriman, sebagaimana doa yang selalu kita baca di akhir kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Amin. Nah, ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga, yakni Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ini 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Nanti Masjid Nurul Amal nyusul belakangan. Amin. Alhamdulillah. Nah, ketika Masjid Nurul Amal masuk surga bareng dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, maka Masjid Nurul Amal akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan biar masuk surga bareng-bareng. Nah, siapa 3 golongan mereka ini? Yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Nurul Amal. Nah,
Tadi siapa yang wakaf itu? Wakaf siapa ini? Nah, jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan rumah Allah, maka ini golongan pertama yang lebih dulu dipanggil Masjid Nurul Amal masuk surga. Yang nyumbang semen dipanggil, yang nyumbang besi dipanggil, yang nyumbang pasir dipanggil. Ini golongan yang pertama, orang yang berinfak mensedekahkan hartanya untuk membangun Masjid Nurul Amal. Mudah-mudahan kita pun termasuk golongan yang pertama. Amin. Nah, kemudian yang kedua, yang nanti dapat syafaat Masjid Nurul Amal di surga, yakni orang yang menginfakkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Nurul Amal. Salat Jumat, khatib perlu dana, betul? Kemudian acara nuzul Quran, peringatan hari besar Islam, ini perlu dana. Kemudian ada yang namanya sahur bersama, buka puasa bersama, ada taklim bapak-bapak, ada taklim ibu-ibu, ada taklim remaja, ini perlu dana. Nah, orang yang menginfakkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Nurul Amal, maka ini golongan yang kedua yang dipanggil Masjid Nurul Amal, barang-barang masuk surga. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian yang ketiga siapa? yakni orang yang memakmurkan Masjid Nurul Amal, orang yang sholatnya 5 waktu di Masjid Nurul Amal, orang yang bersalawat di Masjid Nurul Amal, orang yang beristighfar di Masjid Nurul Amal, orang yang talim di Masjid Nurul Amal, orang yang memakmurkan kegiatan Masjid Nurul Amal, maka golongan ketiga yang dipanggil masuk surga. Nah, pertama kita yang kedua yang ketiga alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah jam berapa nih? Masih terus? Masih? Ya. Saya lanjutin kalau masih. Takutnya ada yang lari pagi gitu. Nah, selanjutnya tadi Masjid Nurul Amal sekitar jam 4 lewat, jam setengah 5 kurang, Bapak Ustadz Haji Nasir beliau mengucapkan salam di Masjid Nurul Amal. Setelah mengucapkan assalamualaikum, beliau membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betul? Betul. Sampai ke rumah-rumah kita dibaca 3 kali berulang-ulang suara dari Masjid Nurul Amal sampai ke rumah-rumah kita. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan saya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya. Ba'dama amatana, setelah saya ditidurkan, setelah saya dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah saya dikembalikan. Nah, ini artinya apa? Ketika kita mau tidur, oleh malaikat Israel, Allah perintahkan, hai malaikat Israel, itu hambaku yang namanya PRT Jaya mau tidur, ruhnya ambil, ruhnya ambil karena mau tidur. Kalau nggak diambil nggak tidur. Nah, ketika ruhnya sudah diambil, maka tidur beliau. Seandainya Allah perintahkan kembali, wahai malaikat Israel, ruhnya udah diambil, udah ya Rob, ya udah jangan balikin lagi. Maka tidurnya
ceramah mati juga Ustaz. Pokoknya yang sehat mati, yang sakit mati, yang berobat mati, yang nggak berobat mati, minum obat mati, nggak minum obat dokternya aja mati dokter. Ya, betul. Betul. Nah, tadi saya ngomong apaan? Nah dari konteks ini orang hidup kan bakal mati tuh. Kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Karena manusia berasal dari tanah. Dan ketika di atas di dunia ini adalah rumah kita. Nah dari konteks ini, pertama manusia kan hidup di alam ruh. Dari alam ruh pindah ke alam yang kedua, alam rahim, alam kandungan mak kita. Dari alam rahim pindah ke alam dunia, alam Poncol, alam Pedurenan, alam kota Tangerang. Tapi kan tidak selama-lamanya, betul? Pindah ke alam yang keempat, namanya alam Darsa. Dinding pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Yang terakhir alam mahsyar, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah kita alamnya udah tiga tuh, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur belum. PRT duluan, kita belakangan. Atau boleh jadi PRT yang depanan, kita belakangannya. Kan PRT pahalanya banyak. Nah, jadi ada tiga kondisi mayat di dalam kubur. Yang pertama, kondisi mayat di dalam kuburnya itu dinampakkan yang namanya surga. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Setelah tiba hari kiamat, maka orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah inilah makna doa yang selalu kita baca itu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan jangan engkau jadikan kuburnya lubang dari lubang neraka. Ini yang pertama. Yani alam kuburnya dinampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah yang namanya surga. Nah kemudian yang kedua, yakni kondisi mayat di dalam kuburnya itu diperlihatkan oleh Allah yang namanya neraka. Lubang kuburnya menembus neraka. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah golongan yang ketiga, kondisi mayat itu ditidurkan oleh Allah. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Kenapa ditidurin? Ini orang punya pahala, pahalanya masih dihitung. Ini orang punya dosa, dosanya masih berjalan. Karena masih berjalan pahalanya, masih dihitung itu dosanya, ditidurkan oleh Allah. Ketika tiba hari kiamat, dibangkitkan